Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhilafahan Turki Utsmaniyah. Hal ini sungguh-sungguh disadari Soekarno sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajahan Belanda. Saat berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, Bung Karno dengan sengaja menemui tokoh Aceh, Daud Bereh. Bung Karno selaku Presiden pertama Republik Indonesia menyapa Daud Bereh dengan sebutan Kakanda atau kakak, dan terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah. Saat itu Presiden Soekarno mengatakan, "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Daud Bereh pun berkata, "Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden, asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang, maka kami berarti mati syahid." Lalu Presiden Soekarno menjawab, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Dik Tiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang semboyannya merdeka atau syahid." Daud Bereh berkata, "Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu, Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya memohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya." Lalu Presiden Soekarno mengatakan, "Mengenai hal itu kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Daud Bereh berkata, "Maafkan saya, Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden." Lalu Presiden Soekarno berkata, "Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan kakak itu." Daud Bereh menjawab, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon," sambil menyodorkan secarcik kertas kepada Presiden, "sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini," kata Daud Bereh. Lalu Daud Bereh berkata, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini." Mendengar ucapan Daud Bereh itu, Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Air mata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesungguhkan, Soekarno berkata, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya?" Dengan tetap tenang, Daud Bereh menjawab, "Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden, akan tetapi sekadar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang." Sambil menyeka air matanya, Bung Karno mengucapkan janji dan bersumpah. Bung Karno bersumpah, "Wallahi, demi Allah, kepada daerah Aceh nanti akan diberikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan demi Allah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar mendapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga?" Daud Bereh menjawab, "Saya tidak ragu, Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden." Dalam satu wawancara yang dilakukan M. Nur El Ibrahimi dengan Daud Bereh menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Setahun kemudian Aceh bersedia menjadi satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun sayangnya
Pada tahun 1951 belum kering bibir mengucap Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas, insiden ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintah pusat, bukannya dibangun dan ditata, kembali malah dibiarkan terbengkalai. Namun hal ini telah berlalu, bukan bermaksud Aceh untuk mengungkit-ungkit masa lalu, namun inilah sejarah yang tak bisa ditutupi. Selain itu, ketika wilayah Indonesia hampir dikuasai seluruhnya oleh Belanda saat berperang kemerdekaan, Aceh lah yang menjadi donatur bagi Indonesia. Aceh mendanai kegiatan-kegiatan duta dan perwakilan Republik Indonesia ke luar negeri, juga membiayai perwakilan PBB. Selain itu, Aceh juga membiayai misi perjalanan Menteri Muda Luar Negeri Haji Agus Salim ke Timur Tengah dan saat mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Saat pemerintahan pusat yang berada di Yogyakarta Pakum, Aceh juga menyediakan dana bagi pemerintahan. Rakyat Aceh juga pernah menyumbangkan 2 pesawat bagi pemerintah Republik Indonesia. Pesawat itu adalah pesawat jenis Dakota, yaitu Selawah RI-001 dan Dakota RI-002 yang dibeli dari Singapura Oktober 1948. Para pengusaha Aceh juga memberikan 1 pesawat jenis Apro Anson RI-004 yang dibeli dari Thailand. Pesawat-pesawat itu dibayar dengan menggunakan emas murni, sumbangan rakyat Aceh. Jadi 3 pesawat pemberian Aceh inilah yang menjadi armada pertama yang dapat menembus blokade udara Belanda. Aceh juga memberikan sebuah kapal yang berbobot 100 ton dengan nomor registrasi PPB 58LB kepada armada laut RI. Aceh juga memiliki sebuah radio yang dikenal dengan Radio Rimba Raya yang bertempatkan di Takengon, Aceh Tengah, yang saat ini di Benar Meriah. Banyak juga yang melupakan peran Radio Rimba Raya ini bagi kemerdekaan Indonesia. Berita tentang kemerdekaan Indonesia diketahui oleh dunia melalui radio ini. Pasukan dari Aceh juga pernah melakukan lokmat menuju Pon Medan Arya ketika Medan Sumatera Utara berhasil dikuasai Belanda. Ini merupakan bentuk komitmen Aceh demi kemerdekaan RI, sehingga saat itu Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki basis pertahanan yang paling kuat di wilayah Sumatera. Emas yang dipajang di puncak Tugu, Monumen Nasional Monas, Jakarta adalah sumbangan dari salah seorang saudagar Aceh, yaitu Tengku Markam. Ini baru segelintir sumbangan untuk kepentingan negeri ini. Subangsih lainnya pun ikut membebaskan lahan Senayan untuk dijadikan sebagai pusat olahraga. Kami jelaskan bukan untuk mengungkit-ungkit kembali sayatan-sayatan, kepedihan-kepedihan yang dirasakan oleh rakyat Aceh. Namun ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. Aceh tidak bangga memberikan berbagai subangsih kepada Indonesia, karena Aceh telah menjadi bagian bangsa Indonesia.